Halo, apa kabar teman-teman? Setelah akhir-akhir ini sering update soal drakor, finally kita kembali lagi dengan updatean film. Dan film yang akan kita bawakan kali ini berjudul Morbius, yang mengisahkan sosok Michael Morbius yang diperankan oleh Jared Leto, seorang dokter yang mencari cara untuk bisa menyembuhkan penyakit darah langka miliknya lewat sebuah eksperimen. Penyakit darah langka itu akhirnya bisa sembuh. Sayangnya, eksperimen ini juga lah yang mengubah Morbius menjadi sosok vampir haus darah dengan kekuatan super yang mungkin bisa menjadi ancaman bagi umat manusia. So, yang masih penasaran dengan kelanjutan ceritanya, masih bareng kita di Bab Penupi, inilah alur cerita film Morbius. Di suatu tempat di Costa Rica, beberapa saintis yang dipimpin oleh Dr. Michael Morbius tiba di sebuah gua. Saat itu Dr. Morbius melangkah maju ke arah pintu masuk gua. Lalu dia mengiris bagian telapak tangannya. Dan ketika dia mengulurkan tangannya ke arah pintu gua tersebut, segerombongan kelelawar mulai terbang keluar seperti tertarik dengan darah dari Dr. Morbius. Lalu scene pindah 25 tahun sebelumnya di Yunani. Michael Morbius muda tinggal di bawah asuhan Dr. Emil Nicholas karena Michael menderita penyakit darah yang langka. Institusi tempat Michael muda tinggal menerima beberapa anak lain yang mempunyai penyakit sama dengan Michael Morbius. Dan saat itu seorang anak baru datang dengan penyakit yang sama bernama Lucien. Mereka saling berkenalan, tetapi Michael lebih menyukai menyebut Lucien dengan sebutan Milo karena anak terakhir yang ada di sampingnya sebelumnya juga bernama Milo. Setelah mengobrol agak lama, bercerita penderitaan mereka masing-masing dan keinginan mereka yang ingin menjadi normal walau hanya sebentar, tiba-tiba mesin pemompa darah Milo bermasalah yang membuat dirinya langsung tersungkur. Dan seketika di tengah kepanikan, Michael muda melakukan tindakan cepat dengan memperbaiki mesin itu dengan bermodalkan pulpen dan pegas. Syukurlah apa yang dilakukan Michael saat itu bisa berhasil dan menyelamatkan Milo. Tentunya apa yang dilakukan Michael barusan membuat pengasuhnya, Dr. Nicholas, merasa bahwa Michael mempunyai sebuah bakat yang hebat dan dia akan diberikan pendidikan yang bagus untuk mengembangkan bakatnya. Dan hari di mana Michael Morbius disekolahkan, dia meninggalkan sebuah surat untuk sahabatnya Milo bahwa suatu saat dia akan berjanji menemukan obat yang mampu menyembuhkan penyakit langka mereka berdua. Kembali ke masa sekarang, saat itu Dr. Morbius tengah merawat seorang gadis muda bernama Anna yang menderita penyakit yang sama dengan Morbius sendiri. Saat itu Morbius bekerja dengan pacarnya, Dr. Martin Bancroft, yang menganggap Morbius selalu memaksakan diri dalam upayanya mencari obat untuk penyakit yang dideritanya. Mereka berdua menjalankan sebuah eksperimen ilegal dan diam-diam dengan mencampur DNA manusia dan DNA kelelawar yang didanai oleh Milo, sahabatnya semasa kecil dulu. Sebelumnya Morbius telah melakukan sebanyak 116 tes dengan subjek hewan yang berbeda-beda, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Ketika tes yang berikutnya, dia menyuntikkan sebuah serum kepada subjek tikus. Tes itu terlihat gagal ketika subjek yang mereka uji tidak bergerak lagi. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kabar bahwa Anna, pasien yang senasib dengan Dr. Morbius, mengalami kejang-kejang. Dengan penanganan yang sigap, dia berhasil membuat Anna kembali ke kondisi yang stabil. Setelah itu Martin menatap ke arah belakang dan melihat bahwa tikus yang sebelumnya mati kini terlihat hidup dan bergerak, yang artinya serum yang sedang mereka uji telah berhasil. Dengan keberhasilan itu, Morbius pun pergi menemui Milo. Tujuannya untuk meminta biaya tambahan untuk melanjutkan eksperimennya di sebuah kapal perairan internasional. Dan di kapal itu, Morbius bersama Martin melakukan tahap eksperimen berikutnya, di mana subjeknya kali ini adalah Morbius sendiri. Dia disuntikkan sebotol serum, dibaringkan, diikat dan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan kaca. Setelah beberapa prosedur itu dilakukan, seorang anggota kru datang ke arah Dr. Martin. Lalu mereka berdua melihat bahwa Morbius telah hilang dari kursi yang mengikatnya sebelumnya. Perlahan mereka mulai mendekati ruangan kaca itu dan melihat bahwa Morbius tengah merangkak dan bergelantungan di langit-langit layaknya kelelawar. Kemudian Morbius menyerang seorang pria yang bersama Martin saat itu. Awak kru kapal lainnya pun berdatangan mendengar keributan yang terjadi.
Mereka semua adalah tentara yang dibayar untuk mengamankan jika terjadi hal yang tidak terduga seperti ini. Dan Martin jatuh pingsan ketika salah satu awak kru itu mendorongnya terlalu kencang ketika mencoba untuk menahan mereka agar tidak melawan Morbius. Dengan kemampuan Morbius yang setara dengan kemampuan manusia super, dengan mudahnya dia menghabisi para tentara bayaran itu hanya dalam satu serangan. Di saat Morbius telah kembali ke wujud manusianya, dia heran ketika melihat bahwa di sekelilingnya telah terjadi pembantaian. Lalu Morbius memeriksa kamera keamanan untuk memastikan apa yang telah terjadi. Dan di sana Morbius melihat dirinya telah membantai semua tentara bayaran. Menyaksikan hal itu, Morbius langsung melakukan panggilan untuk meminta tanggap darurat datang ke lokasinya. Lalu dia langsung kabur melarikan diri dari kapal tersebut. Hingga beberapa waktu kemudian, agen FBI Simon Stroud dan Al Rodriguez datang untuk menyelidiki TKP. Sementara Martin ditemukan telah siuman dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Di tempat lain, Milo mengetahui kejadian itu lewat sebuah berita yang menayangkan insiden pada sebuah kapal perairan internasional di mana sejumlah tentara mati dalam kondisi kehabisan darah. Selepas kejadian di kapal itu, Morbius kini mengisolasi dirinya di lab untuk memahami kondisi barunya sambil meminum sampel darah untuk memuaskan rasa laparnya. Di sana dia mulai belajar mengasah kekuatan barunya yang seperti kelelawar dengan kecepatan refleks tinggi dan juga pendengaran ultrasoniknya. Lalu ia kemudian mengunci dirinya di sebuah ruangan berkaca sambil menguji berapa lama dia bisa menahan rasa hausnya tanpa meminum darah. Dan tiba-tiba saja Milo datang ketika Morbius sudah hampir kehilangan kesadarannya. Morbius pun kemudian meminta Milo untuk segera membawakannya sekantong darah. Dan setelah meminum darah, Morbius akhirnya kembali menjadi normal, bahkan lebih sehat dari biasanya. Menyadari bahwa serum itu telah membantu menyembuhkan penyakit Morbius, Milo ingin segera mengambil serum itu dan juga dilakukan pada dirinya. Tetapi Morbius menolak karena dia tahu bahwa serum tersebut mempunyai konsekuensi tinggi dan sangat berbahaya, kemudian mengusir Milo dari labnya itu. Di rumah sakit, seorang perawat tiba-tiba diserang oleh monster vampir. Belum jelas siapa pelaku sebenarnya, namun berdasarkan ciri kematian dengan darah yang terisap habis, sama persis dengan korban yang ada di perairan kapal internasional sebelumnya. Agen Stroud dan Rodriguez pun datang untuk menanyai Morbius karena kecurigaan mereka akan sebuah eksperimen ilegal yang dilakukannya. Dan ketika kedua agen itu mencoba untuk memborgol Morbius, dengan kekuatan supernya Morbius berhasil melarikan diri. Namun dia belum terlalu menguasai kemampuannya yang menjadi bumerang bagi dirinya hingga akhirnya dia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di dalam selnya, Stroud dan Rodriguez memberikan Morbius beberapa pertanyaan sebelum akhirnya dia kemudian dikunjungi oleh Milo yang berpura-pura sebagai pengacaranya. Milo datang untuk mengeluarkan Morbius dari dalam sel tersebut. Namun Morbius tampaknya pasrah dengan kondisi dirinya yang sepertinya menganggap sel adalah tempat yang cocok baginya, karena di dalam sana dia tidak akan menyakiti siapapun lagi. Setelah itu Milo pun keluar dari sel dan meninggalkan sebuah tongkatnya yang artinya ada yang salah dengan Milo. Morbius pun segera menyadari bahwa Milo telah mengambil serum untuk dirinya, dan Milo lah yang membunuh si perawat sebelumnya. Morbius pun kemudian berubah ke mode vampir dan keluar dari tempat tahanan itu untuk mengejar Milo. Lalu ia mengingatkan Milo untuk tidak berbuat yang tidak-tidak dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun Milo malah memilih untuk memenuhi hasrat vampirnya dan menjadi jahat. Lalu keduanya pun terlibat perkelahian dalam mode vampir. Keesokan harinya, setelah sembuh dari rumah sakit, Dr. Martin diikuti oleh beberapa orang atas eksperimen ilegalnya bersama Dr. Morbius. Dia yang sadar tengah diikuti mencoba untuk melarikan diri dari kejaran polisi dan berakhir di sebuah kereta api.
Dan tanpa dirinya sadari, orang yang berada di belakang kursi duduknya adalah Morbius. Morbius kemudian menceritakan kondisi dirinya yang terus haus akan darah dan berpotensi berakhir seperti Milo yang dikuasai oleh mode vampirnya. Dan Morbius meminta bantuan pacarnya itu untuk bersama membuat antiserum yang bisa mengontrol kondisi vampirnya. Hingga singkat cerita mereka akhirnya berhasil menemukan sebuah lab untuk mengembangkan sebuah antiserum. Di tempat lain, Milo pergi ke sebuah klub malam di mana di sana dia berpapasan dengan seorang pria yang sedikit membuatnya agak kesal. Kemudian dia membunuhnya ketika pria itu bersama teman-temannya keluar dari dalam bar. Hingga keesokan harinya mayat pengunjung klub malam tersebut ditemukan oleh agen Strode dan Rodriguez. Mereka kemudian mencoba memeriksa rekaman CCTV dan melihat wajah Milo, hingga membuat mereka sadar bahwa pelakunya bukanlah Morbius yang sedari awal mereka curigai. Dr. Nicholas yang merawat Milo maupun Morbius selagi kecil melihat lewat sebuah berita bahwa anak asuhnya berbuat yang tidak-tidak dengan sebuah eksperimen gila. Dia pun mencoba untuk menasihati Milo dan membanding-bandingkannya dengan Morbius. Namun Milo merasa bahwa Nicholas selalu melihat Morbius sebagai putra kesayangannya. Kemudian ia menyerang Nicholas dan meninggalkannya dengan luka yang sangat parah. Dan di tempat lain, Morbius yang sedang mengembangkan serum antibodi bersama Martin mendapatkan telepon dari Nicholas yang mengatakan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Morbius pun segera meninggalkan Martin dan pergi ke tempatnya Nicholas, dan sampai ketika Nicholas dalam keadaan sekarat hingga akhirnya dia mati. Sementara di tempat awal, Martin yang ditinggal sendirian ternyata telah diincar oleh Milo. Dan dengan pendengaran ultrasoniknya, Morbius mendengar Martin menyebutkan namanya beberapa kali seolah sedang meminta bantuan. Hingga ketika Morbius kembali, dia telah melihat Martin juga dalam keadaan sekarat. Amarah yang menggebu-gebu membuat Morbius sangat marah dengan Milo dan membuat perkelahian di antara keduanya. Dan dalam keadaan bergelantungan, Morbius menggunakan kemampuan yang tidak dimiliki oleh Milo, yaitu dia mampu memanggil sekumpulan kelelawar untuk bertarung bersamanya. Dia terus memukuli Milo dengan sekumpulan kelelawar, lalu menyuntikkan antiserum yang telah berhasil dibuatnya kepada Milo. Hingga Milo pun kembali normal, namun tidak lama setelah itu dia mati. Setelah itu Morbius pun terbang bersama sekumpulan kelelawar, melintasi sekelompok polisi yang sudah ada di TKP. Sementara itu rupanya Martin yang sebelumnya terlihat sekarat kini dalam kondisi sangat sehat, yang ditandai dengan matanya yang memerah yang sepertinya juga akan mempunyai kekuatan super yang sama seperti Morbius dan juga Milo. Hingga film ini pun berakhir sampai di sana. Pada bagian post kredit, keretakan multiverse yang terjadi di Spider-Man No Way Home juga terjadi di multiverse Morbius, yang menyebabkan Adrian Toomes tiba-tiba muncul dalam sebuah sel. Setelah dia dibebaskan dari sel penjara, Adrian Toomes pun bertemu dengan Morbius menggunakan kostum Vulture-nya. Dan di sana, dia meminta bantuan Morbius untuk menemukan keberadaan Spider-Man. So, makasih buat teman-teman yang udah nonton alur cerita ini sampai akhir. Semoga kontennya bisa menghibur dan mudah dimengerti oleh teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu di konten alur cerita kita yang lainnya.